Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hadi Winata dengan NIM 444220005. Di sini saya dari jurusan Teknologi Pangan kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kadar abu dan mineral dengan metode elektroda ion positif. Oke, jadi seperti yang kita tahu dari dalam dunia teknologi pangan ini pasti udah gak asing dong dengan yang namanya uji proximat. Nah, salah satu uji proximat yang dia lakukan yaitu uji kadar abu dan mineral. Jadi apa sih uji kadar abu dan mineral itu? Nah, kadar abu itu merupakan zat anorganik dari hasil sisa pembakaran zat organik. Nah, biasanya pengukuran kadar abu ini tuh melibatkan suhu yang tinggi, yaitu antara 500 derajat sampai 600 derajat Celcius. Jadi sehingga semua materi organik yang ada di dalam bahan itu dapat hanya menghasilkan abunya saja, dan abunya tersebut yang akan ditimbang untuk ditentukan kadar abunya. Lalu apa itu uji kadar mineral? Nah, uji kadar mineral ini merupakan pengujian dari yang bertujuan untuk menentukan jenis jumlah mineral yang ada di dalam bahan pangan tertentu yang akan diuji. Nah, proses analisis kadar mineral ini melibatkan berbagai metode tergantung dari jenis mineral yang akan diujinya. Nah, metode yang umum digunakan itu seperti gravimetri, spektrofotometri, titrasi, ASS, dan elektroda ion positif yang bakal dibahas di video ini. Lalu apa sih hubungan dari pengujian kadar abu dan kadar mineral ini? Nah, hubungannya itu adalah semakin besar kadar abu yang dihasilkan yang ada di dalam bahan pangan tersebut, maka menunjukkan semakin tinggi kadar mineral yang ada di bahan pangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat dari ES ini atau elektroda ion positif. Nah, jadi metode pengukuran elektrolit ini berdasarkan prinsip elektrokimia dan sensor khusus yang telah mengalami perkembangan yang pesat. Nah, pada awalnya metode pengukuran ini tuh merupakan menggunakan flame emission spektrofotometri. Nah, yang dimana konsentrasi elektrolitnya ini diukur dengan melihat sinar yang dipancarkan oleh ion yang tereksitasi oleh panas. Nah, kemudian metode ini tuh berkembang lagi dan menjadi metode ion selective electrode atau ISE. Nah, ISE ini menggunakan membran khusus untuk mengukur perubahan potensial. Nah, membran ini tuh dibandingkan dengan elektroda referensi untuk mengetahui konsentrasi dari si elektrolitnya. Nah, perkembangan penting dalam metode ISE ini menggunakan membran yang berbahan dasar polyvinyl chloride atau PVC. Nah, yang lebih modern daripada membran yang lainnya atau membran kaca. Nah, lebih jauh lagi penemuan ion por ini seperti vanillomycin membuat metode ini sangat efektif dalam mengukur ion-ion tertentu. Contohnya seperti ion kalsium. Nah, sekarang ini metode IS ini menjadi standar dalam pengukuran elektrolit karena keakuratannya dalam menentukan konsentrasi ion yang akan dicari. Nah, setelah mengetahui sejarah singkat dari IS ini, lalu kita masuk ke definisi dari IS sendiri atau elektroda ion positif. Jadi apa sih elektroda ion positif itu? Nah, elektroda ion positif itu merupakan elektroda membran yang merespon secara selektif aktivitas ion tertentu. Nah, sensor ini tuh mengukur aktivitas ion di mana sampelnya itu larutan encer. Nah, aktivitas ionnya itu biasanya sebanding dengan konsentrasi ion tersebut. Nah, pengukuran ini tuh penting kenapa? Karena aktivitas ion ini menentukan kecepatan reaksi dan kesetimbangan kimia. Lalu penggunaan ES ini untuk analisis ini mencakup analisis ion-ion anorganik dan yang sederhana dan bermolekul kecil, dan juga asam amino sampai pada molekul organik yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu prinsipnya. Nah, prinsip kerja dari ISA ini yaitu dengan sama seperti cara mengukur pH. Nah, tapi ada bedanya nih. Bedanya itu dengan memvariasikan komposisi kaca pada elektroda penginderaan. Nah, elektroda penginderaan ini dapat dibuat peka terhadap ion-ion. Terus elektroda penginderaan dan referensi ini tuh jadi dicelupkan ke dalam larutan sampel yang mengandung elemen atau mineral yang akan diamati. Nah, terus potensial listriknya bakal berkembang pada permukaan elektroda. Pada permukaan elektroda penginderaan diukur dengan membandingkan elektroda referensi dan potensial tetap.
Nah, tegangan antara elektroda sama penginderaan ini dan referensi ini akan berhubungan dengan aktivitas spesies reaktif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat skema ISE berikut. Nah, ini adalah skema dari ISE atau elektroda yang positif. Nah, jadi di sini ada batang pengaduk magnet, dan di sini ada beker glass ceritanya. Ini beker glass yang di dalamnya itu ada elektroda. Nah, elektrodanya itu nanti akan langsung akan mengalirkan ke potensimeter. Nah, di potensimeter ini bakal diukur potensial energinya, lalu masuk ke polet, dan datanya akan dibaca pada komputer. Nah, untuk lebih jelasnya pada yang beker glass ini, di elektrodnya itu, jadi yang elektroda itu ada dua jenis ya, elektroda referensi dan elektroda selektif ion. Yang referensi yang ada di sebelah kiri, maaf, yang selektif ionnya ada di sebelah kanan. Nah, lalu di dalam elektroda ion selektifnya itu ada kawat. Nah, itu kawatnya kawat AgCl atau kawat Ag, dan ada di bawahnya, di paling bawah kawatnya itu ada membran. Nah, membran itu penting banget buat di dalam alat namanya ISE ini. Lalu di dalam beker glass itu ada analit sodium, analit solution atau larutan yang akan diuji. Jadi nanti cara kerjanya itu tinggal dicelupkan saja dan nanti bakal terbaca. Nah, untuk lebih jelasnya nanti simak video berikut ini. Oke, jadi ini adalah prosedur cara selektif ion. Nah, jadi di sini ada tempat potensimeter, gitu, bisa untuk mengontrol dan hasilnya akan terlihat langsung di potensimeter. Lalu di sini ada dua elektroda. Nah, elektroda pertama itu adalah elektroda referensi dan elektroda ion selektif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk mengukur sampel. Nah, sampel yang digunakan itu fluorida. Nah, pertama diambil beker gas 250 ml, lalu dimasukkan magnetic stirrer yang fungsinya itu untuk pencampuran selama pengukuran potensial. Nah, setelah itu dimasukkan sampel yaitu fluorida yang sudah distandarisasi. Nah, setelah itu kan di sini elektrodanya direndam oleh air. Nah, kenapa? Karena elektrodanya itu nggak boleh dibiarin terkena udara dalam waktu yang lama karena dapat merusak membrannya. Jadi sebaiknya disimpan di dalam air meskipun itu nggak digunakan. Nah, untuk mengukur ininya bisa turunkan dulu elektrodanya, terus disediakan atau diambil beker gelas kosong untuk membuang limbah karena elektrodanya harus dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan aqueous. Nah, seperti ini dibilas. Nah, selanjutnya yaitu dimasukkan, lalu elektrodanya diturunkan hingga terendam ke dalam larutan sampel. Lalu dinyalakan tombol pengaduk magnetiknya untuk dilakukan pencampuran. Setelah itu diatur skalar ke posisi pengukuran Sasiaga bius, ditekan ke tengah bius. Nah, nanti langsung terbaca oleh potensimeter ya di layar. Nah, pengujian ini dilakukan secara berulang hingga menghasilkan data yang konstan. Nah, jadi seperti itu dia prosedur elektroda ion positif atau ISE ini. Nah, setelah menyimak video prosedur pengujian kadar abu dan mineral dari ISE ini adalah salah satu komponen yang penting banget di dalam alat ini, yaitu elektroda membran. Nah, elektroda membran itu diibaratkan sebagai jantungnya dari si ISE ini karena memiliki fungsi yang sangat penting banget itu. Nah, fungsinya seperti pemisah ion. Nah, karena elektroda membran itu dirancang khusus untuk hanya memungkinkan ion-ion tertentu atau ion yang akan diuji untuk melewati membran tersebut. Nah, jadi ini itu memungkinkan untuk menselektif detektif ion dalam larutan yang akan diuji. Lalu selanjutnya itu mengurangi interferensi dari ion-ion lain yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, hal ini tuh penting karena untuk meningkatkan keakuratan dan selektivitas pengukuran ion yang diinginkan. Lalu selanjutnya stabilitas kinerja. Nah, elektroda yang membran juga dapat meningkatkan stabilitas kinerja elektroda dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu meningkatkan selektivitas. Nah, selektivitas ini elektroda membran ini dapat meningkatkan selektivitas pengukuran terhadap ion tersebut. Ini tuh memungkinkan untuk deteksinya itu lebih akurat lagi, sama seperti mengurangi fungsi interferensi yang tadi. Lalu yang terakhir itu meningkatkan spesifitas. Nah, dan hanya membiarkan ion tertentu yang hanya melewati membran. Nah, elektroda membran ini dapat memberikan hasil yang lebih spesifik untuk ion yang ditargetkan tanpa mengganggu ion-ion lain yang ada di dalam larutan. Nah, jadi elektroda indikator membran ini terbagi berdasarkan dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan jenisnya itu ada 5, yaitu pertama potensial membran. Nah, jadi potensial membran ini merupakan suatu perubahan potensial pada sebuah membran kondusif di mana si
sisi yang berlawanan arah itu saling berhubungan dengan sebuah larutan yang memiliki komposisi yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu elektroda yang selektif atau elektroda yang selektif ion. Itu merupakan sebuah elektroda yang potensial membrannya itu merupakan fungsi dari konsentrasi dari ion tertentu. Lalu yang ketiga ada elektroda kaca atau membran kaca. Itu merupakan sebuah elektroda selektif ion yang berdasarkan membran kaca yang potensialnya itu terbentuk dari reaksi pertukaran ion antara pertukaran ion pada permukaan kaca. Yang keempat yaitu elektroda membran kristal. Nah, elektroda membran kristal ini merupakan sebuah elektroda selektif ion yang didasarkan pada kelarutan yang kecil dari bahan kristal anorganik. Nah, bukan hanya sebuah kaca saja yang selektif terhadap ion, terhadap kation, tetapi ada beberapa zat padat yang lain juga yang selektif terhadap ion ini. Nah, elektroda ini tuh mampu menyerap ion fluorida sampai konsentrasi 10⁻⁵ molar. Nah, yang terakhir adalah elektroda membran liquid. Nah, elektroda membran liquid ini merupakan elektroda selektif ion di mana chelating agentnya itu dimasukin ke dalam membran hidrofobik. Nah, membran ini tuh menggunakan cairan yang tidak dapat bercampur dengan air. Dan jadi membran itu akan menghasilkan potensial dari kedua larutan yang mengandung analit dan liquid ion exchanger. Nah, cairan tersebut itu jadi dia bakal mengikat dengan selektif ion yang akan ditetapkan. Sekarang yaitu berdasarkan sifat elektrokimia. Nah, membran S ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama membran berpori. Membran berpori ini tuh memisahkan antara dua elektrolit sehingga memungkinkan terjadinya difusi ion-ion tertentu, ion berdasarkan ukuran pori membrannya. Nah, yang ion-ion yang ukurannya sama atau lebih kecil dari pori-porinya itu nanti dia akan lolos melewati membran, dan sebaliknya ion yang berukuran besar akan tertahan di membran itu. Nah, terjadinya difusi ini itu dapat diamati dengan timbulnya potensial pada lapisan membran. Nah, yang kedua yaitu membran perm-selektif. Nah, ion-ion yang berlawanan dengan muatan membran ini akan dipertukarkan sesuai dengan jumlah ion tetap di membran tersebut. Nah, timbulnya potensial ini disebabkan oleh berlangsungnya pertukaran ion tersebut. Nah, yang terakhir yaitu membran spesifik ion. Nah, membran spesifik ion itu dipertukarkan adalah ion tertentu dan membran yang bersifat semi permeable. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari elektroda ion positif ini. Nah, pertama yaitu kekurangannya. Nah, kekurangannya itu tidak memerlukan jumlah sampel yang sedikit yang sesuai dengan analisis teknik. Nah, kenapa? Karena dapat menganalisa sampel dengan konsentrasi yang kecil, yaitu 10⁻⁶ sampai 10⁻⁻⁴ molar. Kemudian sensitivitasnya dan ketepatan pengukuran itu tinggi, itu lebih dari 1 ppb atau parts per billion. Nah, terus tidak memerlukan tahapan pemisahan sampel seperti pada spektrofotometri, karena SI ini hanya merespon aktivitas spesies yang tunggal, bukan pelaksanaan ion. Nah, kemudian kekurangannya itu ketidakmampuan untuk mengukur di larutan di bawah konsentrasi 2-3 ppm. Terus ada interferensi oleh ion-ion lain yang ada dalam larutan. Terus ada elektrodanya itu mudah rapuh dan memiliki masa simpan yang terbatas. Nah, yang terakhir itu dapat elektrodanya itu dapat dikotori oleh protein dan zat pelarut organik lainnya. Oke, cukup sekian pemaparan review tentang kadar abu dan mineral oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.